Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahrul Hidayat dari kelas B Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2065201 Saya di sini ingin menjawab tugas dari mata kuliah AIK. Jika kalian ingin mendengarkan penjelasan dari saya, tonton videonya sampai habis ya. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan makna akidah baik secara bahasa maupun secara istilah. Akidah secara bahasa yaitu ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan, karena dalam penggunaannya akidah sering disebut dengan keimanan. Akidah secara istilah, akidah berasal dari kata akidah yang artinya simpul. Mengapa dikatakan simpul? Karena ajaran-ajaran yang berkenaan dengan akidah merupakan simpul utama dalam ajaran Islam. Akidah adalah ajaran pokok yang menjadi titik tolak dan kunci diterimanya ajaran-ajaran Islam yang lain. Nah, begitu teman-teman. Untuk soal yang kedua yaitu apa perbedaan dari ilmu Danuri dan ilmu Nazari. Ilmu Danuri yaitu ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung tanpa memerlukan penelitian dan dalil, seperti pengetahuan bahwa api itu panas. Dan yang kedua yaitu ilmu Nazari. Ilmu Nazari yaitu pengetahuan yang hanya bisa diperoleh dengan cara melakukan penelitian dan dengan dalil. Misalnya pengetahuan tentang wajibnya niat dalam berwudu. Seperti itu teman-teman. Untuk soal yang selanjutnya yaitu jelaskan fungsi akidah Islam. Fungsi akidah Islam dalam Islam yaitu berfungsi untuk menyelamatkan seseorang dari keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, kufarat, penyelewengan lainnya. Akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seorang sebagai muslim atau non-muslim, kawan-kawan. Untuk soal yang selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan prinsip akidah Islam. Prinsip akidah Islam itu terbagi menjadi 3, kawan-kawan. Yang pertama yaitu berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Siapa yang tidak berserah diri kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang sombong. Begitu pula orang yang berserah diri pada Allah juga pada selainnya, artinya Allah itu diduakan dalam ibadah, maka ia disebut musyrik. Yang berserah diri pada Allah semata itulah yang disebut muwahhid. Muwahhid yaitu ahli tauhid, gitu teman-teman. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Sesembahan itu beraneka ragam. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu illaha wahida la ilaha illa wa subhanaka amma yusrikun." Artinya, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Untuk prinsip yang kedua yaitu orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tidak cukup menjadi seorang muwahhid. Untuk prinsip yang ketiga yaitu berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Tidak cukup seorang berprinsip dengan 2 prinsip di atas. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah saja. Ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah. Karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Gitu teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak enak dengar, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.